We worship you, God. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah, Kau besar, Kau besar. Katakan, segenap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Setap hatiku menyembah-Mu, Kau
Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh, hari dimanapun saudara berada hari ini, tetap beriman, tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan di situasi yang mungkin menurut kita nggak mustahil ini terjadi Tuhan. Namun mari yakini sore hari ini kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang melampaui segala yang ada, termasuk pandemi COVID-19 yang hari-hari ini sedang kita alami, kita hadapi hari-hari ini. Kamu tetap percaya Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat, dan Dia akan menyatakannya setiap kebesarannya bagi setiap kita. Untuk itu mari tetap miliki iman, untuk tetap percaya kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. There is not like you, Jesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Tak tertandingi kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya, sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan waktu untuk bisa beribadah Tuhan. Sekalipun masih dalam kondisi online seperti ini Tuhan, kami tetap yakin dan percaya lawatan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan sebentar kami percaya Bapak firman Tuhan juga akan menolong kami, memperlengkapi, menegur, bahkan untuk menguatkan kami, untuk kami berjalan di tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan Tuhan. Hari ini kami tahu zaman gak bisa kami pastikan Tuhan, namun kami percaya firman Tuhan akan terus menuntun kami, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami memiliki direction yang jelas untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu, dan kami semua terlebih Tuhan buka hati kami, dan kami membiarkan Roh Kudus Tuhan untuk menjamah dengan leluasa, supaya kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami dikuatkan, kami dibangun, bahkan kami semakin yakin dan percaya akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena sore hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah, berbakti bersama-sama. Puji Tuhan, tahun ini kita akan terus belajar mengenai jalan kemenangan. Ya, jadi saya harap kita semua tidak bosan mendengar kata-kata ini tentang jalan kemenangan. Dan di awal-awal bulan kita sama-sama belajar apa sih kemenangan yang dari Tuhan. Ternyata saudara, kemenangan yang datang daripada Tuhan itu tidak berbicara ketika kita hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan. Ya, kemenangan yang datangnya daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya itu bisa kita alami setiap hari. Ketika kita melewati hari dengan ucapan syukur, sekalipun di dalam pergumulan kita semakin mengenal Dia, semakin mengalami Dia, itu merupakan satu kemenangan buat kita. Ketika kita di dalam hari-hari kita, di dalam pergumulan, dalam segala kondisi kehidupan kita, tapi kita bisa tetap bersaksi, kita bisa tetap menjadi saksi Kristus, mengatakan siapa Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita menang. Ya, dan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan itu berbeda dengan apa yang dunia katakan hari-hari ini. Saudara, tentunya kita semua ingin menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan dari hari ke hari. Di tengah dunia yang begitu pelik, di tengah permasalahan, pergumulan, dan kondisi yang begitu mencekam di dunia ini, banyak orang yang mulai pesimis terhadap yang namanya jalan kemenangan. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal. Saudara, yang saya renungkan seperti ini. Tantangan kita untuk memperoleh kemenangan setiap hari itu tidak ringan. Karena setiap hari itu merupakan
setiap hari itu penuh dengan ketidakpastian, saudara. Saya mau katakan bahwa hari demi hari yang kita lewati adalah hari demi hari yang gelap, yang kelam. Ya, Paulus pernah katakan di dalam kitab Efesus, bagaimana hari-hari ini adalah jahat. Artinya hari-hari ini jahat adalah hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari di mana ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis yang bekerja, yang berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Kenapa saya katakan hari-hari begitu gelap, hari-hari begitu kelam? Karena ada kuasa si jahat yang berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Selain itu, di luar itu, kenapa saya katakan hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang gelap? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita nggak pernah tahu 1 menit, 2 menit kemudian kita akan mengalami apa. Kita akan menghadapi apa. Kita nggak pernah tahu, saudara. Ya, itu kenapa saya katakan hari-hari yang ada di depan kita itu gelap. Dan kalau kita perhatikan berita demi berita yang kita dengar, banyak sekali permasalahan, pergumulan, tantangan yang begitu luar biasa. Bencana alam, COVID-19 belum berakhir, ada bencana alam, COVID-19 dan bencana alam belum berakhir. Ada berita lagi mengenai hutang Indonesia yang bertambah sedemikian rupa, begitu banyaknya. Berita bagaimana kondisi saat ini juga terus berlanjut. Kemarin ada satu artikel, ada satu berita yang menyatakan tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan lockdown kalau jumlahnya terus bertambah. Saya nggak tahu hari ini bagaimana perkembangan COVID-19 di Jawa dan Bali. Berapa hari yang lalu saya lihat sebuah berita dikatakan kalau sampai minggu yang akan datang jumlahnya tidak menurun, maka rumah sakit Jawa dan Bali sudah tidak dapat menampung pasien COVID-19. Kita lihat bagaimana orang masuk tahun 2020 dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, ada harapan untuk menjadi lebih baik. Ternyata 2020 sedemikian rupa. Masuk 2021 begitu berat, Januari bencana alam. Ini menggambarkan saudara bahwa hari-hari yang ada di depan kita, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Dan bayangkan saudara bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan jika kita menjalani di dalam hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Gimana caranya kita bisa mengalami kemenangan di tengah kegelapan yang ada? Pelita atau terang ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pegang. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Beberapa waktu lalu saya katakan bahwa setiap hari ketika saudara bangun di pagi hari, saudara mesti ingat hari ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya mengalami kemenangan. Karena firman Tuhan katakan kita dijadikan, kita adalah orang yang lebih dari pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Artinya kita dijadikan lebih daripada pemenang. Hari ini ada merupakan kesempatan untuk kita mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Namun tidak dipungkiri hari ini, hari-hari yang kita lewati begitu gelap. Kita memerlukan pelita. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul pelita yang bercahaya di tempat gelap. Hari-hari yang kita lewati begitu gelap. Hari-hari yang kita lewati begitu penuh dengan ketidakpastian. Banyak berita yang menggemparkan saudara, tapi tenang. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang pelita, tentang terang. Kita lihat sama-sama apa pelita itu yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Apa? Memperhatikan apa? Memperhatikan firman Tuhan itu. Seperti kamu memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, apa pelita itu? Pelita itu adalah firman Tuhan. Salah satu perlengkapan untuk kita dapat memperoleh kemenangan demi kemenangan setiap hari adalah kita memegang pelita yang itu adalah firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang dalam
Dia menulis ini bukan menulis asal tulis, tapi didorong oleh satu sikap hati yang kagum akan firman Tuhan. Karena dia kagum akan firman Tuhan, dia nasihatkan para pembaca untuk memperhatikan firman Tuhan bagai pelita yang menyala di tempat yang gelap. Kenapa dia bisa kagum sama firman Tuhan? Karena dia adalah orang yang mengalami firman Tuhan. Dia adalah orang yang merasakan bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ Petrus menceritakan perjumpaannya dengan Petrus bersama Yohanes dan Yakobus bersama Yesus naik ke atas gunung, dan dia berjumpa dengan dua pribadi yang firman Tuhan katakan, atau beberapa teolog menyatakan bahwa itu adalah Elia dan Musa di atas gunung. Dan dia dengar bahwa Petrus mendengar dari langit ada suara, Yesus adalah anak yang Tuhan kasihi, dengarkanlah dia. Waktu itu Alkitab itu hanya bagian perjanjian lama saja, saudara. Petrus baca perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa suatu saat nanti akan lahir juru selamat, akan lahir perpanjangan tangan Allah, akan datang utusan Allah yang menyelamatkan dunia dari dosa. Dan ketika dia baca itu, dia secara pribadi mengalami, oh ini loh Yesus. Maka dari itu timbul kekaguman akan firman Allah. Saudara, hari ini mungkin kita tidak mengalami apa yang Petrus alami. Tapi saya mau katakan bahwa kita sesungguhnya dapat merasakan bahwa firman itu ya dan amin. Salah satu contoh, kita ambil satu ayat. Dalam Matius 1 ayat 21 ayat 23 dinyatakan bahwa namai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hari yang kita lewati, ketika kita menutup hari itu, sadari bahwa di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sesungguhnya setiap hari penyertaan Tuhan itu ada dan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Namun seringkali kita tidak menyadari karena kita kurang merenungkan apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya ajak kita lebih lagi saudara memperhatikan bagaimana jalan hidup kita sepanjang hari dan kita bandingkan dengan apa yang katakan firman Tuhan. Di situ kita mulai bisa menyadari, oh ternyata kalau hari ini bisa terlewati itu karena penyertaan Tuhan. Tanpa kita merasa bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, kita akan menganggap firman Tuhan itu remeh. Kita nggak akan bisa menjadikan firman Tuhan itu bagai pelita yang menyala di tempat yang gelap. Kita anggap firman Tuhan itu remeh, saudara. Jangan sampai hari-hari ini kita menjadi pengikut Kristus, namun sikap hati kita memandang remeh firman Tuhan. Kunci untuk kita bisa memperoleh kemenangan setiap hari adalah memperhatikan firman Tuhan seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Saudara bayangkan kalau saudara ada di dalam sebuah ruangan tanpa ada cahaya sedikit pun, ruangan itu sangat gelap. Mungkin 1 menit saudara bisa tenang, 2 menit saudara bisa tenang. Tapi apa yang terjadi pada menit ke-15? Apa yang terjadi pada menit ke-30? Saudara di situ mulai takut. Saudara di situ mulai cemas karena saudara nggak tahu ada di mana. Sangat gelap ruangannya dan akhirnya saudara merasa pengap. Mungkin saudara juga mulai bingung, ini gimana ya, hilang arah, putus asa. Itu kondisi manusia yang ketika berada di dalam kegelapan yang sangat pekat. Dan ketika kita menjalani hari-hari, sadarilah bahwa hari-hari yang kita hadapi merupakan hari-hari yang gelap. Maka dari itu kita perlu terang. Yang pertama saudara, ketika kita ada di dalam ruangan yang begitu gelap, pekat, namun ada sebuah cahaya yang tidak besar, cahaya yang kecil, apa yang kita akan alami? Yang pertama, kita akan mengalami damai sejahtera dan memiliki pengharapan. Ketika kita ada di dalam sebuah ruangan yang gelap, pekat, namun tiba-tiba ada sebuah pelita, cahaya, yang pertama akan kita rasakan, di dalam hati kita ada sebuah ketenangan. Di dalam hati kita ada sebuah pengharapan. Ada sesuatu yang baik yang kita rasakan di dalam hati kita ketika kita mulai melihat secerca cahaya. Di dalam kitab Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perhatikan di sini saudara, firman Tuhan katakan apa? Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Titah Tuhan itu murni, memberi, di sini dikatakan apa? Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Orang yang memperhatikan firman Tuhan setiap hari, seperti memperhatikan pelita yang menyala di tengah harinya yang begitu gelap dan kelam. Dia akan menikmati yang namanya jiwa disegarkan. Ada sebuah kesegaran jiwa, ada sebuah kegembiraan, ada sebuah sukacita ketika kita memperlakukan firman Tuhan seperti pelita di tempat yang gelap. Saudara, hari ini setiap hari kita baca firman Tuhan. Setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Jangan asal lewat begitu saja. Tapi renungkan firman Tuhan itu baik-baik. Ya, mari kita terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kita mengalami kesegaran. Sehingga kita mengalami sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Kalau saudara hari ini menjalani hari-hari, saudara hilang damai sejahtera, saudara tidak punya sukacita, yang ada adalah kejengkelan demi kejengkelan, hari-hari yang dilewati penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran yang saudara tidak tahu apa penyebabnya, saya mau katakan, saudara belum memiliki terang firman Tuhan. Saya belum berapa lama hari Selasa lalu saya bertemu dengan 2 orang teman saya, kita ngobrol-ngobrol. Kita mulai sama-sama yuk, kita bareng-bareng yuk, bangun lagi kerohanian kita. Dan 2 orang itu katakan gini, kemarin waktu work from home, waktu awal-awal COVID, kayaknya kita punya waktu baca firman Tuhan lebih banyak, sekarang mulai sibuk. Jadi kadang baca firman suka kelewat atau cuma sepintas aja. Dan apa yang terjadi saudara? 2 teman saya ini katakan, waktu saya nggak punya waktu khusus merenungkan firman. Waktu saya baca firman Tuhan sepintas dan saya nggak dapat apa-apa. Hari itu merupakan hari yang sangat berat karena mereka merasakan kekhawatiran. Dan ketika mereka selidiki apa yang membuat mereka khawatir, mereka tidak tahu. Pokoknya hati ini gelisah, hilang damai. Mereka nggak tahu apa yang menyebabkan mereka khawatir. Hati ini sepertinya berat sekali untuk menjalani hari itu. Ini jawabannya. Bagaimana supaya kita bisa menang sepanjang hari? Sepanjang hari begitu gelap. Namun ada firman Tuhan yang merupakan pelita yang sanggup memberi damai sejahtera dan membangkitkan pengharapan kita sekalipun di dalam kekelaman. Saudara, saya beberapa kali bersaksi dan mungkin di tempat ini banyak yang sudah mendengar kesaksian saya. Salah satu lembah kekelaman yang gelap di dalam kehidupan saya adalah ketika saya masuk rumah sakit sebulan yang lalu karena COVID-19. Ya, saya sangat hancur hati, saya merasa sangat down, saudara. Tapi ketika di dalam kondisi itu, saudara, saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan. Saya mengalami firman ini. Bagaimana setiap pagi jiwa saya disegarkan. Bagaimana sekalipun dalam kondisi yang tidak baik secara manusia, saya memiliki sukacita, saya memiliki ketenangan, saya memiliki damai sejahtera dalam menjalani hari-hari. Mari saudara, ketika kita punya damai sejahtera, kita punya ketenangan, kita bisa bersyukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita menjalani hari penuh ucapan syukur malam hari, kita review apa yang terjadi sepanjang hari ini. Dan kita melihat, oh Tuhan terima kasih. Karena hari ini aku kembali menang dalam hal mengucap syukur. Mari saudara, sadari bahwa hari-hari yang kita lewati begitu gelap, kita perlu cahaya. Mari luangkan waktu setiap pagi untuk kita lebih lagi intim merenungkan firman Tuhan. Sampai mendapat kesegaran jiwa dan kesukaan di dalam hati kita. Sampai kita mendapat itu. Bangun lebih pagi, luangkan waktu lebih banyak, lebih tenang, baca firman, renungkan. Sehingga kita boleh memperoleh kesegaran jiwa dan ada sukacita dalam hidup kita. Yang kedua,
Ketika kita ada di dalam posisi yang gelap, saudara. Di dalam ruangan yang begitu gelap, pekat, saudara, tidak ada cahaya. Tapi begitu ada satu cahaya yang kecil, apa yang kita akan alami? Yang kedua, kita akan mengerti posisi kita di mana. Contoh, bilanglah di ruangan di mana saudara berada saat ini, itu begitu gelap. Begitu gelap, saudara nggak punya cahaya, nggak bisa lihat jalan di mana, yang jalan keluar pintu di mana. Akhirnya apa yang akan terjadi? Saudara akan berdiri, saya mau beri contoh, misalnya ada di ruangan ini, begitu gelap bagi saya. Saya ternyata diputar-putar, posisi saya seperti ini, saudara. Kalau saya melangkah tanpa mengerti posisi saya, apa yang akan terjadi? Saya akan nabrak, saudara. Saya melangkah bukan menemukan jalan keluar, tapi saya melangkah menemukan hambatan. Kenapa? Karena saya nggak ngerti posisi saya di mana. Banyak orang yang dalam menjalani hari-harinya tidak mengerti posisinya di mana. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan menyatakan apa? Segala firman, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, di dalam hidup ini penuh dengan kegelapan, kita perlu terang supaya kita mengerti posisi kita ada di mana. Saudara, hidup ini bukan berbicara jalani saja dari hari ke hari. Yes, jalani dari hari ke hari. Tapi ketika posisi kita salah, kita akan mencapai tujuan jauh dari sasaran. Saya pernah, saudara, dengan beberapa orang kita berangkat ke Pangandaran. Beberapa mobil kita jalan ke Pangandaran. Di sebelah kiri kita ada pom bensin. Kita masuk ke pom bensin, isi bensin. Beberapa mobil sudah isi bensin, jalan duluan. Ada satu mobil di belakang ketinggalan. Ketika mobil itu yang di belakang itu ketinggalan, ketika keluar pom bensin, mereka mau ke Pangandaran, mestinya ke kiri atau ke kanan? Pom bensin ada posisi di sebelah kiri jalan. Mestinya keluar pom bensin, mereka ke kiri untuk melanjutkan perjalanan ke arah sana. Tapi dia malah belok ke kanan. Waktu mereka belok ke kanan, mereka jalan. Satu titik di dalam mobil itu ada orang yang berkata, ini kita salah jalan, ini jalan yang tadi kita lewati. Akhirnya orang itu berhenti. Dan orang itu sadar, akhirnya orang itu balik arah. Pentingnya mengerti posisi. Kalau aja di mobil itu orang-orang mengatakan, udah jalan aja, yang penting jalan. Sok jalan dituluikan ke nepina ka Cileunyi, saudara ya. Bukan sampai ke Pangandaran, sampainya ke Bandung lagi kalau diterusin dengan posisi yang salah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita perlu terang supaya kita mengerti di mana dan mengarah kemana posisi kita, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan adalah pelita yang membukakan, menyingkapkan apa yang harus kita perbaiki, kesalahan apa, kondisi apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bicara tentang posisi kita. Dan terang itu membuat kita mengerti bagaimana posisi dan kondisi kita. Kembali ke slide. Bukan hanya kita mengerti posisi dan kondisi, tetapi terang itu akan membuat kita paham apa yang harus dilakukan. Contoh, tadi teman saya itu mau ke Pangandaran, mestinya ke kiri, dia malah ke kanan arah balik ke Bandung. Ketika dia salah arah, dia tahu, aku harus putar arah. Terang itu tidak hanya membuat kita mengerti, tapi terang itu membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 8 yang tadi kita baca, saudara, di situ dikatakan Mazmur 19 bukan 91. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Di situ mengatakan Taurat Tuhan itu begitu sempurna, menyegarkan jiwa dan mendatangkan hikmat bagi mereka yang tidak berpengalaman. Ya, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara, terang itu memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman.
Seringkali kita merasa hebat, kita merasa mampu karena kita punya titel yang panjang, kita punya pengalaman yang hebat, kita punya kondisi-kondisi kemenangan-kemenangan di masa lalu yang udah kita peroleh. Saya mau bilang saudara, setiap hari adalah kondisi yang berbeda. Setiap hari itu tidak persis sama dengan apa yang kita lewatin kemarin. Hari ini tidak akan pernah terulang persis di hari-hari yang akan datang. Artinya setiap hari itu merupakan satu kegelapan yang baru. Saya bukan menakut-nakuti saudara, tapi itulah kenyataannya. Setiap hari ada pergumulan yang baru, setiap hari ada tantangan yang baru yang kita nggak tahu saudara kapan itu terjadi. Sama ketika saya divonis COVID saudara, hancur hati saya. Ya, malam itu saya ingat sekali hari Rabu malam itu, saya sedang worship night. Ya, nggak banyak yang worship night secara online. Ketika malam itu, saya didampingi oleh orang tua saya. Ketika worship night itu berjalan, saya mulai rasa gelisah, saya mulai rasa takut, saya mulai rasa cemas. Ya itu juga mungkin bagian dari firasat saya bahwa sebentar lagi saya akan menerima hasil. Saya sangat cemas, saya sangat gelisah, saya nggak bisa tenang saudara. Ya, saya merasa kelam. Saya sampaikan ke beberapa teman, katakan saya hancur hati. Saya harus jujur, saya putus asa. Kenapa saya yang harus kena COVID? Ada fase itu saudara. Tetapi saya bersyukur ada firman Tuhan yang membangkitkan pengharapan saya di tengah kegelapan. Kita perlu hikmat setiap hari. Karena kondisi yang kita hadapi setiap hari itu berbeda. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 bilang gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Jangan rasa bijak. Jangan rasa mampu tanpa hikmat dari Tuhan. Hari-hari begitu gelap, tantangan dari hari ke hari begitu berbeda dan penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita bisa happy, besok kita bisa sedih. Baru tadi malam, kemarin siang saya dihubungi oleh seorang teman dikatakan, Sak ada yang butuh donor plasma golongan darah B. Dan akhirnya oke, saya kontak dengan keluarganya. Oke, jam 8 malam jam 7 malam kita ketemu di PMI. Saya merencanakan jam 7 ketemu di PMI. Apa yang terjadi? Saya sampai di PMI jam setengah 8. Kenapa? Karena jalan banyak yang ditutup, macet sekali. Itu salah satu bentuk kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita sudah merencanakan tapi yang terjadi sedemikian rupa. Itu salah satu bentuk kegelapan yang kita hadapi dalam hari-hari kita. Sesampainya di sana saya komunikasi dengan keluarga. Keluarga itu sampaikan gini, Papa tuh kemarin sehat. Dan hari ini, pagi ini, Papa baru masuk ke ruang ICU. Masih bisa kontak nggak? Masih bisa kontak. Masih bisa komunikasi nggak? Masih bisa komunikasi. Oke, kita donor plasma. Saya diambil darah untuk ambil sampel dan saya tanya kepada tim medis, kapan saya bisa diambil donor? Oh nanti hari Selasa setelah darahnya dicek. Apa yang terjadi saudara? Tadi malam jam 10 malam saya dikabari bahwa Bapak itu sudah meninggal dunia. Sebelum saya pulang, saya kumpul dengan keluarga, kita berdoa bersama. Saya kuatkan keluarga dan keluarga katakan terima kasih, penuh semangat. Dan hari ini tadinya saya rencanakan untuk doa bareng sama om itu. Dan keluarga begitu semangat, keluarga begitu punya pengharapan. Tidak berapa lama, jam 10 malam dipanggil pulang. Meninggal dunia. Dan untuk menghadapi kondisi yang sedemikian mendadak dalam hidup kita, kita perlu pelita itu. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di dalam firman Tuhan ini Paulus katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif.
Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan saudara, Paulus katakan hari-hari ini adalah jahat. Di awal saya katakan, di dalam hari-hari kita bukan sekedar gelap, tapi banyak jebakan-jebakan iblis. Yang kalau kita tidak pegang pelita, kita akan jatuh di sana. Dan bagaimana kita jadi pemenang kalau kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Maka dari itu, pelita yang adalah firman Tuhan, itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan saudara. Setiap hari baca firman Tuhan sampai kita menemukan isi hati Tuhan. Sampai firman Tuhan itu membuat kita segar jiwanya dan membangkitkan sukacita. Itu orang yang memperhatikan firman Tuhan sebagai pelita. Jangan anggap bijak dan pergunakanlah hari-hari yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di dalam hari-hari kita tadi di dalam kitab Mazmur 19 dikatakan, Tuhan memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan hikmat itu membawa kita mengerti kehendak Tuhan. Seringkali orang berseru-seru minta hikmat sama Tuhan supaya apa? Supaya lepas dari pergumulan. Berseru-seru sama Tuhan minta hikmat supaya apa? Supaya usahanya berhasil, pekerjaannya berhasil. Saya mau katakan tidak salah. Tapi ketahuilah, yang utama hikmat Tuhan itu menuntun kita mengerti kehendak Tuhan, saudara. Biarlah setiap hari kita menjalani hal itu dengan mengerti kehendak Tuhan. Dan tentunya setelah mengerti kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Dan pada malam hari, kita bisa merasakan, oh aku menang. Oh aku menang. Dan malam hari itu, sebagai seorang pemenang, kita sadar bahwa hari itu kita sudah melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ada satu sukacita, saudara. Ada satu kegembiraan yang meluap dari dalam hati kita. Saya pernah saksikan di tempat ini. Ketika di rumah sakit, saya bersebelahan dengan seorang yang berbeda agama. Saya lihat orang itu begitu gelisah, saudara. Begitu gelisah, dia nggak bisa tidur. Dan saya memberanikan diri. Saya tahu Tuhan mau saya mendoakan dia. Karena di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus nggak tanya, kamu agama apa? Kamu rumah di mana? Kamu golongan apa? Sini saya doakan. Yesus nggak tanya. Yesus tahu orang itu perlu didoakan, dia doakan. Yesus tahu orang itu perlu kesembuhan, dengan kuasanya dia sembuhkan. Dan saya tahu bahwa kehendak Tuhan adalah saya mendoakan orang itu. Akhirnya saya memberanikan diri, Pak boleh saya berdoa buat Bapak? Dan dia katakan silahkan Yusak berdoa buat saya. Dan saya berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus damai sejahtera, kekuatan, penghiburan dari Tuhan menyertai Bapak ini sehingga Bapak ini bisa istirahat. Dalam nama Yesus amin. Bapak itu katakan terima kasih Yusak sudah doakan saya. Saya masuk kamar mandi, saya bersih-bersih. Begitu saya keluar saudara, apa yang terjadi? Bapak itu sudah tidur. Bapak itu sudah tidur dengan sangat pulas. Apa yang terjadi terhadap saya? Saya jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Ada satu sukacita, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena aku mengerti isi hatimu, aku lakukan isi hatimu, dan aku melihat bagaimana kemenangan itu terjadi. Bukan sekadar buat aku, tapi buat orang yang aku doakan. Mari saudara, percayalah. Ketika kita menjalani hari, kita mengerti, memahami apa yang harus kita lakukan. Dan kita melakukan, kita menghidupi. Saya percaya malam hari akan kita tutup bukan dengan amarah, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan rasa pesimis, tapi rasa sukacita. Karena kita mengalami apa? Benar ya, di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan yang paling terakhir, ketika kita ada di dalam ruangan yang begitu pekat gelap, ada cahaya, ada ketenangan damai. Kita mengerti posisi dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan yang paling terakhir, kita akan melangkah dengan aman. Di dalam kondisi gelap namun ada cahaya, kita dapat melangkah dengan aman saudara. Apa yang saya maksud dengan kata aman? Aman ini bukan berbicara kita tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit, bukan. Aman ini berbicara kita tidak masuk dalam tipu muslihat iblis.
Kita akan melangkah tanpa kita terjebak oleh tipu muslihat iblis. Saudara, hari-hari ini iblis sedang membuat terang-terang yang bersifat semu. Terang-terang bohong-bohongan. Terang yang membawa kita kepada kebinasaan. Dengan kata-kata, hal ini merupakan hal yang wajar untuk kamu lakukan. Dengan kata-kata, manusiawi untuk kamu lakukan hal ini. Gak apa-apa sekali-sekali. Gak apa-apa cuman gini doang. Saya mau katakan itu terang yang semu, saudara. Dan di dalam kegelapan yang kita lewati ada sebuah terang yang semu. Banyak terang yang semu. Dan kalau kita ikuti tentunya ujungnya adalah kebinasaan. Daud katakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Perhatikan ayat ini. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Kira-kira ketika Daud berjalan dalam menjalani hari-hari, dia tahu nggak ada potensi untuk dia masuk ke dalam jalan kejahatan? Dia tahu. Tapi kenapa dia bisa tahan kakinya dan tidak kejeblos? Karena dia punya terang. Ketika dia punya terang yang asli, dia tahu terang yang palsu. Dia tahan, itu adalah jebakan, aku nggak mau masuk ke situ. Saudara, hari ini begitu banyak tipu muslihat iblis yang berpotensi membuat kita terjatuh dan kita tidak bisa mengalami apa yang firman Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita terjatuh, kita masuk ke dalam terang yang semu itu. Hari ini kita belajar. 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu kecil, nggak besar, jadi nggak bisa nebeng. Oh, orang tuaku rajin baca firman. Damai sejahtera sukacitanya itu nggak bisa ketransfer gitu aja. Ya, ketenangannya nggak bisa ketransfer gitu aja. Artinya kita secara pribadi harus pegang pelita, masing-masing harus pegang pelita. Saudara rindu keluarga saudara mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari? Ajak seluruh anggota keluarga menjadikan firman Tuhan seperti pelita yang menyala di dalam kegelapan. Teman saya sudah menikah, dia katakan gini, Sak, aku pengen memulai sesuatu yang baru. Aku pengen doa bareng. Aku pengen seluruh anggota keluargaku itu, anak, istri itu berdoa sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Sekarang yang terjadi gimana? Yang terjadi saya sendiri yang berdoa, yang lainnya ketiduran. Saya pengen mereka juga berdoa. Gimana ya caranya? Di dalam pertemuan itu Tuhan beri hikmah. Saya katakan gini, kalau mau ajar mereka untuk berdoa memulai sesuatu yang baru, lakukan doa bersama. Ngerti ya? Ada anggota keluarga yang tidak berdoa. Kita pengen dia berdoa, ajak dengan doa bersama. Mau pergi, doa bersama. Mau makan, doa bersama. Mulai dari hal yang seperti itu. Sama dengan hal ini, saudara. Ketika kita tahu ada di anggota keluarga kita, di rumah kita yang tidak dengan tekun, tidak dengan sungguh-sungguh merenungkan firman. Mari saudara, kita lakukan di rumah. Yuk, setiap hari kita baca satu pasal. Bareng-bareng, ayo semua harus duduk gantian. Saya percaya, dimulai dari itu. Setiap pribadi-pribadi akan bangkit, akan kagum akan firman Tuhan, dan setiap pribadi menjadikan firman Tuhan sebagai terang yang menyala di dalam kehidupannya. Ya, saya pernah menjadi anak dan sampai hari ini saya menjadi anak. Ya, saya menjadi suami baru beberapa minggu. Saya menjadi anak, saya banyak belajar tentang kehidupan keluarga. Ternyata saudara, kalau orang tuanya menjadikan firman, tapi anak tidak mau menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, tantangan orang tua itu berat. Godaan untuk kalah, untuk jatuh itu besar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ajak semuanya. Bayangkan, suami menjadikan firman Tuhan seperti pelita dalam kegelapan.
Dia punya damai, dia tahu di mana posisinya, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia berjalan tidak terjerembab oleh tipu muslihat iblis. Istri melakukan hal yang sama, anak melakukan hal yang sama. Luar biasa saudara. Kita menjalani hari-hari ringan. Kenapa? Karena semua anggota keluarga pegang satu pelita. Masing-masing pegang pelita. Dan pelita itu adalah firman Tuhan. Mari kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Di tengah kondisi yang begitu gelap. Firman Tuhan sebagai pelita. Baca firman Tuhan, renungkan, luangkan waktu kita, renungkan firman Tuhan. Sampai kita memperoleh ketenangan, kesegaran jiwa. Sampai kita mengerti teguran Tuhan untuk aku apa. Sampai kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan hidupi firman Tuhan, kita akan melangkah tanpa terjerembab oleh tipu muslihat iblis. Slide yang paling terakhir. Demikian firman Tuhan. Mazmur 19, sambungan yang tadi. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, saudara. Firman Tuhan lebih indah daripada emas, sangat berharga. Untuk apa kita menggenggam emas namun kita berjalan dalam kegelapan? Emas itu tidak bisa menolong kita. Hari ini emas berbicara tentang masalah apa? Masalah uang. Kita nggak punya terang, kita berjalan dalam kegelapan. Uang sebesar apapun tidak bisa membebaskan kita keluar dari kegelapan. Ya, bahkan lebih daripada banyak emas tua dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Perhatikan ayat yang bagian terakhir. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya. Firman Tuhan memperingatkan kita. Dan orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan mendapat upah yang besar. Saudara, kalau kita bertanya apa yang Tuhan akan kasih kalau kita pegang teguh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ada upah yang besar. Upah yang besar itu seperti apa? Enggak usah dipikir karena enggak keotakan sama kita. Apa yang Tuhan mau kasih buat kita itu sangat besar. Jangan fokus sama upah yang besar. Kalau kita fokus sama upah yang besar, kita tidak akan pernah bisa menjalankan apa yang jadi perintahnya. Karena kita terus fokus sama upah yang besar. Tapi kita fokus sama apa yang menjadi firman-Nya, yang merupakan terang di tengah kegelapan. Mari, jangan sampai di dalam hari-hari kita tahu kita adalah pemenang, tapi kita nggak pernah mengalami kemenangan. Kemenangan di dalam Tuhan yang akan kita bahas sepanjang tahun ini ada 4. Ketika di dalam masalah pergumulan, kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengalami Tuhan. Itu kita menang. Di dalam pergumulan dan tekanan, kita terus bersaksi menceritakan tentang Tuhan. Kita menang. Di dalam pergumulan, kita terus bersedia memuridkan atau membagi hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita. Membagi hidup, peduli, tidak egois. Itu kita menang. Dan yang keempat, kita akan menang ketika di dalam pergumulan tekanan kita tetap menghidupi firman Tuhan, integritas dan menjadi teladan. Di situ kita menang. Bukan menang karena masalah selesai, tapi kita bisa bersinar di tengah permasalahan pergumulan yang ada di hadapan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini karena firman Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami berpegang, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar bahwa hari-hari kami begitu gelap, banyak ketidakpastian yang harus kami hadapi. Untuk menghadapi dan siap menghadapi semuanya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami memegang pelita yaitu firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi, kami memiliki kerinduan untuk mengalami firman-Mu bahwa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan, menguatkan, membukakan pikiran kami Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu termeterai, tertanam, bertumbuh
dalam hidup setiap kami. Bangkitkan semangat jemaatmu di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap jemaatmu merenungkan firman Tuhan, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kesegaran jiwa yang baru. Mereka mengerti posisi mereka, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan berjalan aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan kemampuan Tuhan untuk kami semua menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan Indonesia. Di tengah kekelaman yang terjadi, biarlah terang-Mu bersinar di Indonesia. Melalui gereja-gereja-Mu, melalui anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar gereja dan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia terus bergerak memancarkan terang. Sehingga dengan terang itu Indonesia punya pengharapan, punya semangat dan lawatan terjadi buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, jajaran semua aparatur negara, tim medis yang berjuang menghadapi virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat, perlindungan, damai sejahtera, kekuatan, sukacita dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab dan mengambil keputusan semuanya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk komunitas kami Tuhan. Pakai komunitas kami untuk terus membawa pribadi-pribadi semakin mengalami Tuhan. Untuk terus setiap kami yang ada dalam komunitas ini bersaksi lebih lagi tentang Tuhan. Untuk terus komunitas kami membawa setiap pribadi hidup dalam kebenaran firman-Mu, punya integritas dan menjadi teladan. Biarlah lewat komunitas kami muncul orang-orang yang rela membagi hidup, memuridkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mau persembahkan jiwa buat Tuhan. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan itu boleh kami alami setiap hari. Terima kasih saudara, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau terima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang rindu dekat dengan Tuhan. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati perekonomian, memberkati pekerjaan, kesehatan, studi, keluarga, hubungan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, terlebih lagi kerohanian kami. Ada kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Saya mau umumkan nanti hari Rabu kita ada worship night bersama. Hari Jumat kita ada komsel, dan untuk persembahan, persepuluhan boleh langsung ditransfer ke rekening 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Selamat menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Alami kemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.